Satu, itu karena kembali ke ADART NU. Kalau kita melihat, kalau kita membaca di anggaran dasar NU itu ada misi atau tujuan adanya NU sebagai jamiah yang punya panggilan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Jadi itu satu, gitu. Ya. Disebutkan. Eksplisit disebutkan untuk mewujudkan, untuk menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa, gitu. Dan seterusnya, rahmat bagi semesta nanti ujungnya, gitu ya. Itu satu. Jadi memang dari sejak awal kosakata yang dipakai adalah kemaslahatan di dalam ADART. Lalu kemudian yang kedua, ini sebetulnya berangkat dari kerangka pikir kemaslahatan itu sendiri. Jadi kalau kita membaca warisan para masyayikh kita, terutama Kiai Al-Yafi, Kiai Sa'al Mahfud, itu mereka beliau-beliau itu selalu menggunakan istilah termasuk keluarga maslahah itu, gitu. Mereka menggunakan kerangka kemaslahatan primer, sekunder, tersier untuk menyikapi berbagai isu, begitu. Itu sangat dominan ketika menyikapi soal kematian ibu dan anak tahun 70-an. Gitu, yang terus melahirkan lembaga kemaslahatan keluarga LKK. Di mana pengurusnya waktu itu adalah Kiai Al-Yafi. Termasuk yang menggodok fikihnya juga Kiai Al-Yafi. Iya, begitu. Konsep keluarga maslahah itu sebetulnya yang pertama kali menulis itu adalah Kiai Al-Yafi. Cuman dulu itu sangat sederhana. Jadi keluarga maslahah itu terdiri dari ayah yang soleh, ibu solihah, anak abror, rezeki yang cukup, rezeki yang halal, lingkungan pergaulan yang baik. Udah, jadi indikator sebetulnya kalau itu ya, gitu. Betul, indikator. Nah, ketika saya pertama kali masuk menjadi pengurus NU, saya mencari-cari keluarga seperti apa yang ingin diwujudkan oleh NU. Nggak ada, gitu. Tahun 2012 ya, saya masuk di PWNU DIY, itu nggak ada. Saya tuh nyari sampai sowan Mbah Sahal, sampai mencari di dokumennya Muslimat, nggak pernah dibayangkan gitu loh, keluarga seperti apa sih yang ingin diwujudkan NU gitu. Akhirnya nemu tulisannya Kiai Al-Yafi itu. Tapi ini kan kayaknya sangat kok sesimpel ini ya gitu. Terus menuju ke sananya gimana ini gitu. Nah akhirnya dari situ saya berpetualang bersama teman-teman LKK. Kita mengimajinasikan yuk keluarga yang ideal kalau dalam konsep Aswaja An-Nahdiyah dengan prinsip tadi kemaslahatan, maqasidus syariah dan semua perangkat NU termasuk Mabadi Khairul Ummah, trilogi Ukhuwah dan lain-lain itu terus jadinya kayak apa gitu. Terus kita membayangkan itu. Ketemu akhirnya gitu. Keluarga maslahah itu keluarga yang membawa kebaikan bagi seluruh anggota keluarga maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Makanya kenapa maslahah? Karena membawa kebaikan. Jadi bukan hanya keluarga yang baik. Jadi bukan soleh solihah, kita naikkan jadi muslih muslihah. Bukan sekedar orang baik, tapi yang membawa kebaikan. Gitu. Karena kita melihat itu salah satu kekhasan keluarga NU. Betul. Keluarga NU itu selalu ada ikut berkhidmah secara sosial gitu. Betul. Entah di Muslimat, entah di NU-nya, entah di Banser, Ansor gitu. Jadi pokoknya ada khidmahnya gitu. Entah di majelis taklim. Ikut ngajar di pondok gitu. Jadi kalau yang warga biasa ya ikut ngaji, ikut infak sedekah gitu. Jadi itu yang membuat kami terus kemudian switching jadinya
muslih, muslihah. Muslihah. Dan kita tetap mempertahankan nama keluarga maslahah yang ditinggalkan oleh para kiai itu. Ya, gitu. Gitu. Jadi konsep embrio konsepnya sudah ada dari tahun 70-an. Betul. Ya. Kayaknya konteksnya waktu itu ada KB ya, keluarga berencana gitu. ya. Iya, betul. Awalnya sebelum KB itu ini ya angka kematian ibu dan bayi betul. itu. Gitu. Pemicunya itu sampai dibahas di DPR kan itu. Iya. Sampai ramai dibahas DPR di pertengahan 70-an, betul. Iya.